Salam literasi. Baca, baca, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sekapartaka, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui bidang pengolahan layanan dan pelestarian bahan perpustakaan mempersembahkan wisata edukasi keliling mendongeng virtual untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Corona. Dalam rangka promosi layanan perpustakaan berhubungan dengan pengembangan minat baca, saksikan di channel YouTube Dinas Perpustakaan dan Arsip bidang layanan dan Instagram Perpustakaan Kabupaten PPU. Melalui mendongeng, kita tingkatkan daya imajinasi, kreativitas, nilai moral, budaya, dan karakter yang baik pada anak sejak dini. Mau jadi dokter yang rajin membaca. Dia rajin belajar, dia rajin membaca. Dia siapa? Pustakamen, pustakamen, manusia pustaka. Gimana? Salam literasi. Baca, baca, baca. Salam literasi. Hai adik-adik. Bertemu kembali bersama Pustakamen yang akan bercerita untuk kalian. Kali ini Pustakamen akan bercerita tentang asal usul Danau Toba. Nah, adik-adik, di daerah Sumatera Utara, di sebuah lembah, hiduplah seorang pemuda yang bernama Toba. Toba pekerjaannya, kesehariannya berladang, bersawah, pada suatu hari Toba pergi memancing di sungai. Teng, teng, teng. Adakah ikan di sungai ini? Strike! Strike! Pancing mania mantap! Ha! Toba mendapatkan seekor ikan. Kebetulan sekali saat itu Toba sedang lapar. Ia pun pulang membawa ikan tersebut dan menaruhnya di suatu tempat. Lalu Toba mencari kayu bakar. Ketika Toba kembali dan menyalakan api, api pun menyala. Dan ketika ia hendak mengambil ikan tersebut dan memasaknya, wah, di mana ikan itu? Kemana perginya ikan itu? Di tempat Toba menaruh ikan terdapat koin-koin emas. Wah, siapa yang punya koin-koin emas ini? Mengapa ada di sini? Banyak sekali. Ketika Toba menuju kamar dan membuka pintunya, alangkah terkejutnya Toba. Krek. Apa? Ada perempuan cantik. Siapa kau, wahai wanita yang cantik? Toba, aku adalah jelmaan dari ikan yang kau tangkap di sungai. Aku mendapat kutukan menjadi ikan. Karena engkau, kini aku kembali ke wujud asliku. Koin-koin emas itu ialah sisik-sisik dari tubuhku. Nah, adik-adik, lanjut ceritanya. Selanjutnya, Toba pun merasa lapar. Wanita cantik tersebut memasak untuk Toba. Kau pasti lapar, Toba. Aku akan memasakkan sesuatu untukmu.
Setelah masakan selesai dimasak, mereka pun berdua makan bersama. Toba sambil makan melihat perempuan itu, dan di dalam hati ia berkata, andaikan saja wanita cantik ini mau menjadi istriku. Aku bersedia, Toba, tapi dengan satu syarat. Apa? Ternyata wanita tersebut dapat mendengar kata hati dari Toba. Toba pun terkejut, lalu menjawab, apa syaratnya? Syaratnya hanya satu. Apabila aku menjadi istrimu nanti, kau tidak boleh mengungkit masa laluku yang berasal dari ikan. Wah, itu syarat yang sangat gampang. Akhirnya Toba menyetujui syarat tersebut dan menikah dengan wanita cantik. Mereka pun menjalin sebuah keluarga. Waktu berlalu, istri Toba mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang kurang baik. Samosir tidak pernah membantu orang tuanya. Dia hanya bermain dan bermain, keluyuran dan keluyuran. Cukup sabar hati Toba menghadapi anaknya. Suatu hari, ia berbincang-bincang bersama istrinya. Wahai istriku, cobalah engkau memberitahu kepada Samosir agar dia mau membantu kita. Paling tidak, bukan kau lagi yang mengantar makanan untukku di sawah, akan tetapi Samosir yang mengantarkan makan aku. Baiklah suamiku, aku akan berbicara kepada Samosir. Suatu hari ketika Toba berada di ladang untuk bersawah, ia pun menunggu sang istri mengantar makan. Di rumah, istri Toba menyuruh anaknya Samosir untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya. Anakku, antarkan makanan ini untuk ayahmu. Baiklah ibu, aku akan mengantar makan ini untuk ayah. Akan tetapi, apa yang terjadi? Ketika Samosir berjalan hendak mengantar makan, ia melihat temannya sedang bermain. Dia pun ikut bermain. Ia bermain hingga lupa bahwa dia harus mengantar makanannya ke sawah untuk ayahnya. Dia bermain dan terus bermain. Setelah bermain, ia merasa lapar. Ia pun memakan bekal yang akan diantarkannya untuk ayahnya. Hingga makanan tersebut hanya tersisa sedikit. Ia pun mengingat, wah, aku harus mengantarkan makanan ini kepada ayah. Ia pun berlari menuju sawah. Di sawah, Toba terus menunggu hingga makannya tiba. Kemana ini? Aku sudah lapar. Samosir tiba di sawah. Ayah, ini makanannya. Ketika Toba membuka makanannya, hanya tersisa sedikit saja. Samosir, pasti kau bermain lagi. Ini, kenapa makanannya tinggal sedikit? Pasti kau memakan makanan ini. Kamu, dasar, kamu anak, kamu anak ikan. Samosir yang mendengar perkataan ayahnya terkejut.
lalu menangis. Aku anak ikan. Ia pun berlari untuk pulang ke rumahnya. Ayahnya mengejarnya dari belakang. Salib. Sampainya di rumah, ia mengadu kepada ibunya. Ibu, benarkah Samosir ini anak ikan? Siapa yang berkata kepadamu, nak? Ayah yang berkata seperti itu, ibu. Aku anak ikan. Ayahmu telah mengingkari janjinya, nak. Ibu Samosir pun menangis, lalu menyuruh Samosir pergi menuju bukit. Larilah kau ke bukit sana, nak, karena sebentar lagi akan ada air bah yang besar sekali. Samosir lari ke atas bukit. Tidak lama kemudian, air sungai meluap. Air bah pun muncul. Suara petir menyambar. Dar. Air meluap, menggenangi lembah. Dan terbentuklah sebuah danau yang dinamakan Danau Toba. Di tengah danau terdapat pulau yang dipercaya pulau itu jelmaan dari anak mereka, yaitu Samosir, dan sekarang disebut Pulau Samosir. Pula asal usul Danau Toba. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut ialah jangan pernah mengingkari janji apabila kita berjanji. Bisa diambil hikmah yang lain dari cerita asal usul Danau Toba. Pustaka Men mau pergi dulu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, dari manakah asal cerita Danau Toba? Pertanyaan kedua, dari mana asal koin emas yang ditemukan Toba? Pertanyaan ketiga, siapa nama anak laki-laki Toba? Pertanyaan keempat, apa yang dikatakan Toba kepada anaknya sehingga membuat sang istri marah? Pertanyaan yang kelima, apa hikmah yang dapat diambil dari cerita asal-usul Danau Toba? Selamat mengerjakan, salam literasi.